Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang anggota kepolisian dan satu petugas imigrasi terlibat kasus jual beli ginjal jaringan internasional. Mereka berperan membantu agar para sindikat jual beli ginjal tidak terlacak oleh aparat serta membantu calon pendonor saat pemeriksaan imigrasi di bandara. Selain 2 orang tadi, polisi juga menangkap 10 orang lainnya dalam kasus jual beli ginjal manusia jaringan internasional. Para tersangka ini memiliki perannya masing-masing, mulai dari perekrut calon pendonor, mencarikan tempat penampungan pendonor, hingga mengurus paspor dan mengurus transplantasi ginjal. Ya, ini yang kemudian mengagetkan kita semua karena tidak hanya keterlibatan jaringan penjualan ginjal saja, tapi diantaranya juga ada non-jaringan, yaitu ada oknum anggota Polri dan juga oknum petugas imigrasi. Kita coba akan dalami hal ini dan juga bagaimana pengungkapan kasus ini bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kabid. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Ya, siap Pak Kabid. Mungkin pertama-tama Pak Kabid, bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa mengungkap hal ini, bahkan juga menemukan ada anggota Anda, oknum anggota Anda yang juga kemudian terjerat dengan kasus ini? Baik Mbak Maria, kami jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kasus tindak pidana perdagangan orang ini merupakan suatu kejahatan serius ya, yang bersifat transnasional atau terorganisir. Tentunya pertama, mendasari pada adanya informasi, yaitu tim gabungan Polda Metro Jaya dengan Polres Metro Bekasi ketika adanya diduga sebagai tempat penampungan di wilayah Bekasi. Nah, kemudian di daerah Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini, kemudian rame dan kemudian kita cari beberapa pelaku. Sejak awal kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran-peran dan kemudian adanya keterlibatan oknum. Bapak Kapolri ini merupakan suatu atensi beliau, ya, terus kemudian menjadi adanya Satgas. Setelah itu juga Polda Metro Jaya komitmen dan konsisten, Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto langsung membentuk Satgas. Dan kemudian setelah mendapati adanya informasi tersebut, maka tidak hal lagi pandang bulu siapapun yang membackingi, karena ini merupakan kejahatan yang serius dan merupakan transnasional ya tentunya. Kemudian ini informasi yang di Bekasi menimbulkan para sindikat ini ketakutan ya untuk dilakukan pengungkapan ini atau menghindari. Nah, dari situ ada salah satu atas nama Hanim ya. Ini atas nama tersangka Hanim ini menghindari penangkapan, kemudian yang tadi dikaitkan dengan oknum. Ini ada 3 klaster tersangka ya, klaster yang memang merupakan sindikasi yang ada di dalam negeri atau di Indonesia, dan 1 tersangka 10 berarti ya, itu yang merupakan jaringan berada di luar negeri, dan kemudian 2 tersangka tadi oknum imigrasi dan juga oknum Polri. Yang terkait dengan oknum Polri tadi, begitu pasca adanya diketahui tempat itu, jadi tidak terlibat pada sindikasi penjualan atau jual beli organ ya, tetapi berusaha dihubungin oleh tersangka Hanim untuk bagaimana menghindari penangkapan, sehingga ini merupakan hampir katakan ya sekarang disebut dengan obstruction of justice ya. Nah, tentunya ini tindakan tegas sudah dilakukan, dan tentunya pada pasal yang diperuntukkan oknum terkait dengan tindak pidana TPPO akan ditambah sepertiganya, dan sudah dilakukan proses pentersangkaan dan kemudian juga penahanan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Iya. Begitu Mbak Anim. Pak Kabid, ini sudah berlangsung berapa lama Pak Kabid? Maria. Bagaimana? Ini sudah berlangsung berapa lama Pak Kabid, dan juga sudah berapa orang yang mendonorkan ginjalnya melalui jaringan ini? Kalau berdasari pada proses penyidikan yang dilakukan, ini perlu edukasi dulu ya Mbak Maria, Mas Bayu, perlu kami jelaskan. Yang kami kaitkan di sini adalah Undang-Undang TPPU. Ya, ini ada beberapa pemahaman kemarin, beberapa kendala dalam proses penyidikan ini. Ini masih ada beberapa berproses pada Undang-Undang Kesehatan. Namun yang kami terapkan adalah Undang-Undang TPPU. Pada pasal 1 di butir 7 di sini jelas menyatakan definisi pada eksploitasi. Yang kami maksudkan di sini ini kan korban-korbannya adalah korban yang rentan
dengan kondisinya, ya, sehingga pengertian eksploitasi yang kami maksudkan di sini adalah pada undang-undang khususnya TPPU pada pasal 1/7 dengan atau tanpa persetujuan korban. Ini meliputi dari mulai kegiatan-kegiatan pelacuran, kerja pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik secara melawan hukum, memindahkan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh, dan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk dapat keuntungan baik material maupun imaterial. Maka tentunya ini kami menerapkan pada Undang-Undang TPPU. Terkait dengan kurun waktu yang berhasil kami lakukan pengungkapan ini, sekira dari mulai Juni sampai dengan Juli, Mbak Maria, ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengungkap secara total, ya, mengungkap sebanyak 12 laporan, kemudian juga dengan rincian 27 tersangka, dan kemudian korbannya sebanyak 221 yang terselamatkan oleh Polda Metro Jaya. Sedangkan khusus satu kasus ini sendiri dalam satu laporan TPPU-nya yang terkait dengan organ, ini ada 122 orang korban dengan rincian 12 tersangka. Oke, Pak Kabit, untuk kasus yang baru saja diungkap gitu ya, ada satu anggota Polri, satu anggota imigrasi, mereka itu kenal dengan para sindikat dari mana? Dan diiming-iminginya seperti apa? Ya, tadi kami sampaikan di awal, ini perlu kami sampaikan ada 3 layer dari 10 tersangka, ya, dalam sindikasi organized crime sindikatnya. Hanim alias Agus alias Teguh ini merupakan koordinator Indonesia Kamboja. Hanim ini yang kita ketahui di rumah wilayah Bekasi ini ketika terjadi penggeledahan oleh Polri, baik itu Direktorat Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Polres Bekasi, kemudian melarikan diri dan kemudian berusaha menyelamatkan diri, dan kemudian berusaha untuk meminta perlindungan kepada oknum. Jadi tidak terlibat pada sindikatnya yang oknumnya, ya. Kemudian layar kedua ada HS, ada HA, ada S, ada L. Ini merupakan beberapa peran layar kedua, baik itu pembuat paspor, kemudian perekrut, kemudian koordinator di Indonesia. Kemudian juga ada saudara Septian alias Indra, ini yang menghubungi Aibda oknum Polri ini, M, yang kemudian meminta perlindungan dengan cara mematikan handphonenya, ya, mematikan handphonenya, kemudian mencarikan tempat berpindah-pindahnya terhadap tersangka Septian. Jadi ini dibayar berapa, pasca Pak Kabit? Ya, untuk saat ini proses penyidikan masih berlangsung, kemudian kita masih kesinambungan, kita periksa dalam rekening yang kita dapati ini ada sekitar 600 juta, ya, tentunya ini masih butuh pendalaman lebih dalam lagi. Sedangkan dari oknum untuk dari imigrasi ini di wilayah Bali, ya, dari daerah Bandara Ngurah Rai, ini menerima setiap per orangnya sekitar 3.200.000 sampai dengan 3.500.000. Oke, Pak Kabit, kami ingin konfirmasi, benarkah dari anggota sindikat ini memang beberapa di antaranya dulunya pernah menjadi pendonor ginjal ini? Ya, benar sekali, Mas Bayu. Jadi para tersangka ini terdahulunya memang merupakan bagian daripada pendonor, ya. Terus kemudian masuk ambil bagian menjadi bagian daripada organized crime atau sindikat ini sendiri. Oke. Dan tujuannya sejauh ini dari proses penyelidikan baru Kamboja saja atau ada negara-negara lain, Pak, yang jadi tujuan para sindikat ini? Dalam proses ini masih kita lakukan kesinambungan, ya, Mas Bayu. Tentunya Kamboja memang merupakan bagian daripada pengungkapan khusus satu kasus ini, itu di rumah sakit yang digunakan itu di rumah sakit salah satu fasilitas pemerintah atas namanya Preket Melia. Ini hospital Phnom Penh di Phnom Penh. Nah, ini masih terus kita dalami. Namun demikian kita juga dapati yang sangat memprihatinkan adalah ini terdapat sudah 122 korban, dan kemarin dari beberapa yang sudah kita lakukan pasca rehabilitasi kesehatan, pelayanan kesehatan dari Bitdokes Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Sukamto Polri.
ini ada 6 orang, ya, benar itu bahwasannya ginjalnya telah dilakukan transplantasi, dan kemudian ada 5 itu kira sebelah kanan, ya, yang diambil, terus kemudian 1 lagi adalah sebelah kiri. Baik. Oke. Oke. Baik, terima kasih Kombes Trunoyudo, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah Terima kasih, bergabung Mas bersama Bayu. kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas Terima kembali. kasih penjelasannya Salam sehat, Pak Pak. Kabid. Salam sehat untuk Anda. Oke. Iya, sudah ditangani, sudah diproses oleh pihak kepolisian, meskipun juga beberapa di antaranya ada oknum petugas imigrasi dan juga oknum petugas Imigrasi, ya? kepolisian juga.